diri. Bijenap sampai di rumah keluarga Pak Dirga Nugraha. Kemudian Bijenap langsung menuju ruang keluarga Pak Dirga. Bu Iduri dan Oma Sukma sedang berkumpul memikirkan nasib perusahaan yang saat ini sedang mengalami kolap dan hampir bangkrut itu. Mah, bagaimana aku menggaji para karyawan aku, Mah? Kalau pemasukan dan uang perusahaan saja sudah habis, bisa-bisa aku dituntun sama mereka. Ucap Pak Dirga sambil menyugar rambutnya itu merasa tak memiliki akal lagi. Mama saja tak memiliki banyak simpanan Dirga. Mama pusing. Kenapa kamu tak meminta bantuan papamu saja? Dia pasti memiliki solusi. Kata Oma Sukma. Papa itu sudah tak mau lagi Mah balik ke rumah ini. Karena Mama kekang terus. Sekarang giliran kayak gini, aku yang didorong-dorong suruh bujuk papa. Kenapa nggak Mama saja yang bujuk sana? Ucap Pak Dirga. Papamu sudah memilih anak itu, pasti sekarang dia numpang hidup dengannya. Benar-benar dia tak memikirkan istri, anak dan cucunya sendiri. Oma Sukma mengeluh setelah sekian lama merendahkan pendapat suaminya Opa Amar. Bibi Jenap kini menguping pembicaraan majikannya. Lalu dia memberanikan dirinya untuk keluar dari pekerjaannya dan menghampirinya. Permisi Nyonya Tuan. Ucap Bibi Jenap. Ada apa Jenap? Jangan menambah masalah di keluarga ini. Kita semua lagi pusing. Sana pergi. Bentak Oma Sukma yang galak itu. Maaf Nyonya Tuan, tapi saya mau izin sama Nyonya dan Tuan. Saya mau keluar dari pekerjaan ini. Ucap Bijenap sambil kaki bersendeku. Kalau kamu keluar, siapa yang mengurus rumah ini? Apa kamu takut kami tak mampu bayar kamu? Kalau cuma gaji kamu, saya masih mampu membayarnya. Ucap Oma Sukma. Tapi maaf Nyonya, saya memang mau keluar saja dari pekerjaan ini, bukan karena masalah yang ada di rumah ini. Ucap Bijenap. Jangan keluar Jenap, siapa nanti yang mengurus makan dan obat saya? Cegah Bu Iduri yang masih terlihat lemah. Tapi maaf Nyonya, saya memang sudah lama ingin berhenti. Ucap lagi Bijenap. Kalau kamu mau keluar, jangan harap gaji kamu juga bisa saya keluarkan. Bentak Oma Sukma ketus. Bibi Jenap sampai tarik nafas panjang. Tidak apa-apa Nyonya, gaji terakhir saya ambil saja, saya ikhlas. Kalau gitu saya pamit dan permisi. Terima kasih sudah memperkerjakan saya selama ini. Terima kasih banyak. Ucap Bibi Jenap. Lalu dia pergi dan mengemasi barang-barangnya. Bagaimana ini Dirga, kenapa kamu diam saja? Sekarang bahkan si Jenap tak mau lagi di rumah ini. Siapa nanti yang akan masak dan mencuci pakaian? Protes Oma Sukma. Sudahlah Mah, tinggal cari lagi saja, ribet. Mungkin Jenap sudah bisa di sini. Kata Pak Dirga, yang pusing memikirkan nasib perusahaannya. Kemudian Dirga pergi. Kamu mau kemana Dirga? Tanya Oma Sukma. Mau ke perusahaan, Mah aku titip Widuri. Ucap Dirga malah menitipkan istrinya dengan mamanya. Kamu telepon saja Rachel, suruh dia pulang urus mamanya. Masa mama yang sudah tua mengurus dia? Ucap Oma Sukma ketus, lalu pergi masuk ke kamarnya meninggalkan Bu Widuri. Sial banget hidup aku jadi begini. Belum juga aku sempat menghabiskan mentari, sekarang malah perusahaan ini akan hancur. Lalu apa yang aku dapat dengan Rachel? Aha, ini semua gara-gara anak itu. Gumam Bibi Duri yang masih menyimpan kebencian dan dendam. Alhamdulillah akhirnya aku bisa lepas juga dari keluarga ini. Ucap Bijenap. Dia membawa satu tas baju-bajunya dan satu tas lagi barang berharganya. Dia menemukan baju bayi milik Mentari yang dulu dia pakai. Terselip di lemari pakaian Bibi Jenap. Lalu Bibi Jenap keluar dengan membawa barang-barangnya. Di gerbang masuk dia bertemu dengan Rachel. Rachel langsung turun dari mobilnya dan berlari mengejar Bibi Jenap. Bibi, panggil Rachel. Bibi Jenap diam dan menghentikan langkahnya. Iya Non. Bibi mau kemana? Jangan bilang Bibi sudah tak bekerja lagi di rumah ini. Ucap Rachel menebak. Iya benar Non. Bibi Jenap mau pulang, Bibi sudah ingin istirahat saja. Jawab Bibi Jenap beralasan. Tapi kalau Bibi pergi, siapa yang masak nyuci? Ucap Rachel. Maaf Non, Bibi sudah gak bisa lagi kerja di sini. Kalau gitu Bibi Jenap permisi ya. Pamit Bibi Jenap yang langsung pergi begitu saja. Rachel langsung berlari masuk ke dalam rumahnya. Mama, Oma. Panggil Rachel teriak-teriak. Mama itu Bibi Jenap pergi. Apa Mama sama Oma sudah setuju? Tanya Rachel. Dia yang minta Nak. Mungkin dia sudah bosan kerja di sini. Atau dia takut gajinya tak dibayar. Ucap Bu Iduri. Mama belum minum obat juga belum makan Rachel. Coba kamu carikan makanan.
Apa Mi Jenap pergi sudah masak atau belum? Ucap Bui Duri. Jeti Rachel deh yang mengerjakan. Terus kapan cari pengganti Bibi Jenap? Aku gak mau kalau suruh-suruh ini itu. Ucap Rachel, ketus. Sayang, perusahaan papa sedang koap. Jeti untuk sementara kita saja dulu yang kerjakan ya. Ucap Bui Duri. Apa? Tidak. Aku tidak bisa mah kalau harus mengerjakan pekerjaan rumah. Ucap Rachel protes. Ya terus siapa yang mau bayar gaji pembantu Rachel? Ucap Bui Duri. Sialanan. Ini semua gara-gara Lex. Dan juga pasti dipengaruhi oleh Mentari. Lihat saja Mentari, aku akan menghabisimu secepatnya. Ucap Rachel yang sangat membenci saudara saya itu. Apalagi sekarang Mentari sudah jadi Nyonya William. Rachel tambah panas. Kamu hati-hati dengan Mentari anak itu, ternyata jago bela diri Rachel. Bui Duri memperingati. Aku tidak takut mah, aku ingin sekali rasanya menghabisinya dengan tanganku sendiri. Dulu kecil saja dia selalu kalah denganku, mudah saja bagiku. Ucap Rachel percaya diri. Di tempat lain, Bibi Jenap kini sudah berada di komplek perumahan elit milik Alex dan Mentari. Tut. Halo Bi. Jawab Mentari. Bibi sudah di depan gerbang tinggi ya, ada security jaga, tapi dia tak mengenali Bibi nak. Ucap Bibi Jenap. Berikan HP-nya pada security tersebut Bi, biar Mentari yang bicara. Kata Mentari. Halo. Ucap Pak Mirja. Pak Mirja, ini Mentari, itu Bibi Jenap suruh dia masuk saja. Kata Mentari. Oh, baik Nyonya. Jawab Pak Mirja. Maaf Bu, saya cuma takut kalau Ibu tak buat janji dulu sama majikan saya. Kata Pak Mirja. Tidak apa-apa Pak. Jeti ini rumah Mentari dan Alex. Tanya Bi Jenap. Iya benar mereka tuan dan nyonya saya. Kata Pak Mirja. Lalu Bibi Jenap langsung masuk saja ke dalam rumah. Dia memperhatikan sekeliling rumahnya, yang ternyata juga sama besar dengan rumah Pak Dirga. Wah Mentari anakku, kamu beruntung sekali nak. Kamu anak baik. Alhamdulillah mendapat suami dan juga nasib baik. Gumam Bi Jenap sendiri. Assalamualaikum. Ucap Bi Jenap. Waalaikumsalam. Bibi, ayo masuk. Kakek sama nenek sedang istirahat. Alex juga tidur di kamar atas. Ayo aku tunjukin kamar Bibi. Ajak Mentari. Rumah ini terdiri dari 6.000 kamar, 3 di bawah 3 kamar di atas. Di bawah memang khusus untuk tamu, juga keluarga. Sedangkan kamar pembantu terpisah di belakang. Nah ini kamar Bibi. Mentari membuka pintu kamar yang jaraknya dekat ke dapur, namun bukan kamar pembantu. Wah ini mah bukan buat pembantu nak. Ucap Bi Jenap yang kagum dengan kamar tersebut yang terdapat kasur spring bed dan lemari 3 pintu dan terdapat kamar mandi di dalamnya. Loh memang Bibi pembantu aku, kan Bibi ini ibu aku. Ini spesial untuk ibu asuh Mentari. Ucap Mentari sambil memeluk Bi Jenap manja. Nak, ini beneran sayang, Bibi tinggal di kamar ini. Tanya lagi Bu Jenap tak percaya, Mentari mengangguk-ngangguk. Ya Allah. Tapi Bibi gak enak sama Alex. Ucap Bi Jenap lagi. Loh ini sudah jadi keputusan dia juga Bi. Sudahlah, di rumah ini sudah ada Bi Surti pembantu. Dan Pak Mirja yang security itu adalah suaminya Bi. Nanti aku kenalkan. Lalu tugas Bibi apa nak, di sini? Tanya Bi Jenap. Tugas Bibi jadilah ibu asuh aku seperti kecil dulu. Hehe, Bibi bisa masak. Bantu Bi Surti kalau Bibi bosan. Tapi gak boleh capek-capek. Karena aku yakin Bibi pasti sangat capek kalau di sana, iya kan? Dan besok kakek nenek sudah pulang ke desa. Besoknya aku mau honeymoon. Jadi Bibi di sini sama Bi Surti ya jaga rumah. Jelas Mentari. Oh gitu, ya sudah sayang. Semoga honeymoonnya membawa kabar baik setelahnya. Biar Bibi bisa punya cucu. Ucap Bi Jenap tersenyum lebar. Amin. Nanti kapan-kapan kita ke desa kakek sama nenek. Sekalian kita ke makam ibu. Bibi mau kan? Tanya Mentari. Iya nak, Bibi mau. Rianti pasti senang melihat Bibi sekarang sama kamu nak. Ucap Bibi Jenap. Lalu mereka berpelukan lagi layaknya anak dan ibu. Bi Jenap memang tinggal sendiri, dia tak memiliki siapapun lagi. Hanya saudara sepupu itu pun jauh. Dia menikah tak memiliki anak. Dan suaminya sudah meninggal sejak lama. Honeymoon. Hari ini adalah hari keberangkatan Alex dan Mentari honeymoon ke Paris. Kakek